Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah kewirausahaan dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita supaya kita dapat berkumpul dan bertatap muka walaupun secara tidak langsung untuk melaksanakan perkuliahan. Adapun topik yang akan kami bahas adalah waralaba. Perkenalkan, nama saya Yusuf Isam yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Salsabila Putri Fikrin dan Nani Suryani. Sedangkan acara yang akan kita lewati adalah 1. Pembukaan, 2. Sesi penyampaian dan penyajian materi, 3. Sesi tanya jawab, 4. Sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk pemateri yang pertama membacakan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Fikrin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian waralaba secara umum. Pengertian waralaba atau sebuah kerennya franchise atau dalam bahasa Prancis atau franchising dalam bahasa Inggris adalah suatu hak untuk bisa menjual sebuah produk baik jasa maupun layanan. Adapun pengertian waralaba yang lain yakni sebuah hubungan kerja yang memiliki suatu kontrak maupun perjanjian antara pemilik waralaba atau franchisor dengan penerima franchise. Yang selanjutnya, pengertian menurut para ahli. Menurut Douglas J. Quinn, pengertian waralaba adalah sebuah model perluasan pemasaran serta bisnis. Menurut Charles Alfion, pengertian waralaba adalah sebuah aktivitas pemasaran serta distribusi di mana di dalam suatu perusahaan akan memberikan hak atau privilege untuk bisa menjalin bisnis secara tertentu pada waktu serta tempat tertentu terhadap individu atau perusahaan yang relatif lebih kecil. Yang selanjutnya, menurut Domain Q. Failemon, pengertian waralaba adalah sebuah cara untuk melakukan kerjasama pada bidang bisnis antara dua atau lebih suatu perusahaan, yang mana satu pihak akan bertindak sebagai franchisor serta pihak lain sebagai franchise. Winarto, pengertian waralaba adalah sebuah hubungan kemitraan yang memiliki usaha kuat serta sukses dengan usahawan yang relatif baru pada usaha yang tergolong baru di dalam dunia usaha tersebut, serta memiliki tujuan saling menguntungkan di dalam bidang penyelidikan jasa atau produk terhadap konsumen. Yang selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, pengertian waralaba adalah sebuah hak khusus seorang atau badan usaha kepada sebuah sistem bisnis dengan karakteristik yang khas serta usaha dalam rangka pemasaran barang maupun jasa yang sudah terbukti berhasil serta bisa dimanfaatkan atau dipakai oleh pihak berdasarkan dengan perjanjian waralaba. Materi yang selanjutnya yaitu pemberian dan penerimaan waralaba. Yang pertama, pemberi waralaba, yaitu badan usaha maupun perorangan yang memberikan hak terhadap pihak lain guna untuk memanfaatkan dan atau memakai hak atas kekayaannya, intelektual maupun penemuan, ataupun karakteristik khas dari usaha yang dimilikinya. Yang kedua, penerima waralaba, yaitu badan usaha maupun perseorangan yang diberikan hak guna memanfaatkan dan atau memakai hak atas kekayaan intelektual maupun penemuan ataupun karakteristik yang khas dari pemberi waralaba. Yang selanjutnya yaitu sejarah waralaba. Pada mulanya waralaba ini dipublikasikan sekitar tahun 1950 oleh Isaac Singer. Isaac Singer ini adalah seorang pembuat mesin jahit dengan merek Singer. Di masa itu, beliau berkeinginan untuk bisa meningkatkan jumlah penjualannya. Walaupun usaha yang dikerjakannya gagal, ia menjadi orang pertama yang mengenalkan model bisnis waralaba ini. Metode yang penjualan Isaac Singer
akhirnya banyak ditiru oleh para pembisnis lainnya. Salah satu pembisnis yang pertama yang mengikuti yakni bisnis industri otomotif dari Amerika Serikat, yaitu General Motors Industry pada tahun 1898. Dan ada pula pengikut model bisnis waralaba yang tersukses bernama John S. Pemberton yang merupakan pendiri dari Coca-Cola. Baru kemudian selepas itu, metode waralaba mulai diikuti oleh brand-brand besar makanan cepat saji seperti AW, McDonald's, dan yang lainnya. Ide awal utamanya dari metode waralaba memang membiarkan para rekan bisnis untuk memakai nama, menu makanan, bahkan logo serta desain yang sama, di mana ide tersebut kemudian akan ditukarkan dengan sejumlah pembayaran yang telah ditentukan. Hingga sekarang metode dari bisnis waralaba terus mengalami perkembangan dan perbaikan. Pada tahun 1950-an, waralaba bisa mencapai 35% dari total upaya retail yang ada di negara Amerika Serikat. Bisnis satu ini memang cukup diminati sebab tak mengenal diskriminasi dan sara, dan juga menunjukkan keuntungan bersama. Yang selanjutnya yaitu perkembangan waralaba di Indonesia. Sistem waralaba yang ada di Indonesia sudah mulai dikenal sejak pada tahun 1950-an. Sistem yang muncul pertama kali pada masa itu yakni adanya dealer kendaraan bermotor lewat sistem perjanjian lisensi. Kemudian di tahun 1970-an, waralaba pun mulai berubah dengan waralaba yang mempunyai hak untuk memproduksi sendiri produknya. Selepas waralaba berhasil mulai berkembang, maka perlu adanya aturan hukum untuk mengikatnya. Aturan hukum waralaba yang pertama ada dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 42 tahun 2007 mengenai waralaba. Yang kedua, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 259 MPR Cap bulan 7 tahun 1997. Tanggal 30 Juli 1997 mengenai ketentuan tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba. Yang ketiga, Peraturan mengenai Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 31 Mendagper bulan 8 tahun 2008 mengenai penyelenggaraan waralaba. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 mengenai paten. Yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 mengenai merek. Yang keenam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 mengenai rahasia dagang. Yang selanjutnya yaitu organisasi waralaba. Yang pertama ada APWINDO, yaitu Asosiasi Pengusaha Waralaba Indonesia. Yang kedua ada WALI, Waralaba and Lynch Indonesia. Yang ketiga AFI, yaitu Asosiasi Franchise Indonesia. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu pameran besar waralaba di Indonesia. Yang pertama, International Franchise and Business Caps Expo. Yang kedua, Franchise Launching Expo Indonesia. Yang ketiga, Info Franchise Expo. Penjelasan selanjutnya mengenai elemen dalam waralaba. Elemen dalam waralaba dibagi menjadi dua, yaitu franchisor dan franchisee. Franchisor adalah pemilik bisnis, pemilik merek, dagang, atau usaha yang memberikan hak penjualan kepada pihak lain, bisa berupa badan usaha ataupun perseorangan. Sedangkan franchisee adalah pihak pembeli waralaba yang berhak menjalankan bisnis dari franchisor. Mengenai jenis-jenis waralaba. Jenis-jenis waralaba dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan asal kriterianya, yaitu yang pertama berdasarkan asalnya dibagi 2 jenis, yaitu waralaba luar negeri dan waralaba dalam negeri.
Waralaba dalam negeri umumnya telah dikenal oleh berbagai negara di dunia dan sistemnya pun lebih jelas. Contohnya seperti merek yang sudah kita tahu dan sering kita jumpai di Indonesia, yaitu Pizza Hut, McDonald's, Burger, Starbucks, KFC, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, waralaba dalam negeri. Sesuai dengan namanya, jenis waralaba ini berasal dari dalam negeri dan dinilai dapat menjadi investasi bagus dan usaha di dalam negeri. Contohnya seperti berjualan es teler, geprek, sate, dan lain sebagainya. Waralaba berdasarkan kriterianya dibagi 3 jenis, yaitu waralaba jasa berupa layanan jasa, waralaba produk berupa produk, dan waralaba gabungan yaitu gabungan dari jasa dan produk. Dan yang ketiga berdasarkan International Franchise Association, yaitu produk franchise, yaitu produsen mempunyai kontrol penuh kepada retail yang menjual produknya. Yang kedua, manufacturing franchise, yaitu jenis ini memperkenalkan penerima hak untuk memproduksi makanan maupun minuman tanpa mengetahui apa saja dan bahan bakunya. Contohnya Coca-Cola. Yang ketiga yaitu Business Opportunity Ventures. Penerima berhak dan wajib membeli, menjual produk dari perusahaan. Dan yang keempat, bisnis format franchising. Waralaba jenis ini mempunyai integrasi bisnis yang lebih lengkap daripada waralaba jenis lainnya. Penerima hak cipta dapat mendistribusikan barang milik franchisor di bawah hak cipta franchisor dan melaksanakan format yang diberikan franchisor. Contohnya Starbucks Kopi. Ada 2 jenis, yaitu ongkos awal dan juga ongkos royalti. Ongkos awal yaitu ongkos yang pengeluarannya mulai dari angka 10 juta sampai 1 miliar. Biayanya mencakup pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik waralaba guna membuat tempat usaha yang sesuai dengan spesifikasi waralaba serta ongkos pemakaian haki. Sedangkan ongkos royalti yaitu biaya yang dibayarkan oleh pemegang waralaba di setiap bulannya dari waralaba operasional. Biasanya besar ongkos royaltinya berkisar 5 hingga 15% dari penghasilan kotor dan umumnya merupakan biaya yang telah dikeluarkan guna pemasaran yang butuh untuk dipertanggungjawabkan. Keuntungan waralaba ada 3, yaitu memiliki sistem yang telah terbukti sukses, risiko kegagalan kecil, memiliki brand image yang sudah dikenal luas, proses untuk membuka usaha yang lebih cepat. Sedangkan kekurangan atau kerugian dalam waralaba yaitu mewajibkan untuk membayar royalti, FM, melakukan pengontrolan serta pengawasan dengan teratur, menerapkan aturan main yang harus diikuti, mewajibkan untuk membayar franchise FM. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah untuk menutup acara pada hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan berterima kasih untuk perhatiannya. Diakhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.